Oke, tutorial kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar digitasi. Digitasi itu basicnya adalah kita akan mengkonversi data raster menjadi data vektor. Data vektor yang seperti apa tergantung dengan kebutuhan kita. Data vektor sendiri itu ada 3 jenis ya, ada titik, ada garis, ada poligon. Nah, di sini misalkan titik itu kita bisa menandai titik-titik fasilitas. Contohnya fasilitas peribadatan. Kita bisa memberikan titik fasilitas peribadatan. Kemudian data vektor garis kita bisa menambahkan atau membuat jalan. Jalan itu bentuknya bisa garis, bisa poligon. Atau data berbentuk poligon, misalkan kita ingin membuat peta bangunan atau biasa yang kita kenal dengan figure ground. Nah, saya akan coba memberikan beberapa dasar-dasar digitasi tersebut, dan nanti juga ada tips-tipsnya yang mungkin akan mempermudah Anda. Nah, ini adalah data citra mateseh yang sudah dipotong, dan di sini ada batas adminnya, bisa kita matikan atau kalau mau tetap dinyalakan juga tidak apa-apa. Nah, saya akan mencoba membuat data vektor berupa titik, garis, dan poligon ya. Kita buat satu persatu. Yang pertama kita buat titik dulu. Saya ambil contoh, di sini ada beberapa masjid ya yang saya ketahui. Masjid 1, Masjid Mateseh. Kemudian di sini ada Masjid Baitussalam di Dinarmasnya. Kemudian juga ada masjid di Bukit Kencana. Saya akan coba membuat 3 titik masjid. Nah, ketika Anda akan melakukan digitasi titik-titik, Anda bisa ada banyak tips ya. Salah satunya, kalau tanpa proses digitasi, Anda bisa input melalui hasil survei GPS atau hasil survei tanpa menggunakan GPS ada. Nanti kalian bisa cari tutorial di YouTube saya, itu ada cara mengambil titik menggunakan Google Maps. Nah, itu ada tips cepat ketika Anda membutuhkan titik-titik tetapi Anda tidak bisa melakukan survei lapangan atau observasi. Oke, untuk membuat titik, nah, kita perlu mengaktifkan Arc Catalog. Ya, kita klik aja. Kemudian kita cari folder di mana kita akan menyimpan data vektornya. Data vektor di sini nanti akan disebut dengan file SHP atau shape file. Kita cari folder tempat penyimpanan. Saya akan simpan di folder tutorial ya. Kita jadikan satu. Kemudian di sini saya bisa membuat folder baru. New folder. Saya akan kasih di sini nama SHP. Kemudian enter. Nah, di dalam SHP ini akan saya buat data vektor tadi ya, ada titik, garis, dan ada juga poligon. Kita klik kanan di SHP-nya, pilih new, save file. Jadi kita akan membuat save file baru. Yang pertama titik masjid. Bentuknya apa? Di sini ada feature type, bentuk data vektornya. Ada point, polyline, polygon, multipoint, dan multipatch. Saya akan pilih yang point. Nah, kemudian di sini yang harus kalian lakukan, pastikan kalian setting spatial reference-nya ya di sini. Koordinatnya itu sesuai dengan layernya. Nah, ini dari awal layernya menggunakan UTM-49S. Kalian tinggal sesuaikan di sini. Kemudian setelah itu klik OK. Nah, nanti akan secara otomatis sepel yang baru dibuat itu muncul di layar. Setelah itu kita akan mulai melakukan digitasi.
Cara untuk melakukan digitasi, kita akan membutuhkan tools editor di sini. Ya, kita klik editor, kita klik start editing. Nah, pastikan yang akan digitasi itu kalian pilih yang titik masjid ya. Jadi kita pilih feature atau SHP yang akan kita digitasi. Kemudian klik OK. Setelah itu masuk lagi ke editor, pilih editing Windows, kemudian aktifkan create feature. Pastikan kalian klik di sini titik masjidnya, kalian aktifkan, dan pada construction toolsnya pilih yang point. Nah, kemudian di sini akan aktif ya. Kalian bisa lihat mouse-nya, dia ada titiknya yang akan kita gunakan untuk digitasi. Nah, ini kalau kalian sudah mengetahui di mana titik-titiknya, sudah enak. Di sini saya akan menambahkan titik masjid 1, kemudian ada lagi masjid 2, ada lagi masjid di sini 3, kemudian ada lagi di ya ini saya tahu karena kebetulan tinggal di daerah sini ya, tapi saya tahunya 3 ini, udah pakai 3 aja. Nah, kalau sudah, kalian bisa pilih lagi editor, stop editing, dan jangan lupa di save. Nah, kita lihat ya, sudah ada 3 titik yang kita masukkan. Nah, titik ini bisa kita ganti simbolnya. Kalian cukup klik simbol yang ada di sini. Kemudian kita bisa pilih, coba kita cari misalkan ada nggak mouse. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, kita pakai aja titik yang ada. Masjid itu apa ya? Bulan bintang nggak ada ya. Pakai bintang aja lah. Bisa kita atur juga besar kecilnya. Nah, selanjutnya ini adalah digitasi titik. Oh, kurang bagus ya bintangnya. Udahlah, ini aja biasa square. Ini adalah digitasi titik. Nah, sebetulnya untuk melengkapi proses digitasi itu, kita bisa melakukan yang disebut dengan atributisasi atau menambahkan atribut. Tetapi saya akan coba selesaikan dulu beberapa part digitasinya, kemudian kita masuk ke atributisasi. Setelah itu saya akan membuat file baru, file vektor baru yang bentuknya adalah garis atau line. Nah, caranya sama, kita masuk ke ArcCatalog, kita tentukan folder penyimpanan. Ingat ya, selalu jadikan satu, klik kanan, new, shapefile. Setelah itu beri nama shapefile yang akan kalian buat. Di sini saya akan membuat jalan, contoh jalan ya. Jadi saya tidak akan mendigit secara lengkap. Contoh saja, nanti kalian bisa sesuaikan. Oke, seperti biasa akan muncul. Nah, di sini juga kita bisa ganti simbolnya dulu supaya lebih terlihat itu jalan berwarna merah. Kemudian kita klik di sini jalan, editor, start editing. Jadi untuk mengaktifkan fitur digitasi, kita selalu akan menggunakan editor, start editing, editor, stop, dan selanjutnya. Nah, di sini kita pastikan pilih yang jalan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada simbol yang menandakan bentuk data vektornya. Kalau titik tadi adalah titik masjid ya, tadi adalah datanya titik, dia simbolnya berbentuk seperti ini, ada titik 3. Jalan bentuknya garis. Ini ya, kalau kita cermati bentuknya garis, ada cabang-cabangnya. Nah, di sini juga ada data vektor berupa poligon, yaitu Kelurahan Meteseh. Dia bentuknya area dengan warna-warna seperti ini ya. Nah, jangan lupa di sini kita pilih jalan karena kita akan melakukan digitasi jalan. Klik OK. Seperti biasa, sebelum digitasi pastikan kalian membuka create feature-nya. Pilih jalan dan pilih line. Klik. Nah, ini baru aktif ya.
Kalau tadi titik itu bentuknya kursor di ujungnya ada titik-titiknya. Kalau jalan dan poligon nanti bentuk kursornya berubah menjadi plus. Nah, untuk mempermudah mungkin saya akan matikan layar titik dulu. Kemudian saya akan digit beberapa bagian jalan. Nah, kalau di ArcGIS atau ArcMap 10.4 ini sudah ada fitur yang disebut dengan snapping. Snapping ini ya. Jadi snapping ini berfungsi agar nih ya, agar ketika kita melakukan digitasi dia bisa otomatis menempel sesuai dengan edge maupun vertex di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada layar mata saya yang berbentuk poligon. Saya ganti warnanya supaya kelihatan. Nah, di sini ada edge, ada vertex, ada edge, ada vertex. Edge itu apa? Edge itu adalah setiap garis yang ada di sini. Jadi dari poligon ini kan ada batasannya, dia berbentuknya garis. Nah, ini adalah edge-nya. Nah, vertex itu adalah titik-titik di mana kita melakukan digitasi. Biasanya kan kalau digitasi berjalan kita akan klik menyesuaikan dengan batasannya. Nah, itu akan membentuk sebuah vertex. Edge dan vertex inilah yang akan digunakan sebagai bahan untuk snapping. Nah, di sini akan saya buat digitasi jalan. Ada coba ya, ada beberapa kelas jalan di sini. Ada jalan kolektor sekunder di sini ya. Ini segar pencah tembusannya mata saya, kolektor sekunder. Dan kemudian juga ada jalan lokal di sini. Jadi akan saya coba digit dua jalan ya. Kolektor sekunder dan jalan lokal. Nah, di sini ada tips untuk melakukan digitasi jalan, yaitu kalian digitlah dari klasifikasi jalan, kelas atau fungsi jalan yang paling hierarkinya paling tinggi dulu. Kalau misalkan ada arteri ya digit arteri dulu. Arteri pun ada arteri primer, arteri sekunder, kemudian baru kolektor, kemudian baru jalan lokal dan jalan-jalan lainnya. Nanti ada jalan setapak, ada jembatan dan sebagainya. Nah, kita coba karena di Meteseh ini yang saya ketahui ada jalan kolektor sekunder ini ya, jalan Kolonel Suprapto ya kalau nggak salah. Dan di sini juga ada jalan di Dinarmas ini. Kemudian kita digit dulu ya jalan kolektor sekundernya, baru jalan lokalnya. Nah, itu nanti untuk mempermudah kalian mengatributisasi atau menambahkan atribut. Kita mulai dari jalan lokal jalan kolektor sekunder. Ini tadi fungsinya edge dan vertex, kalian bisa snapping ya, bisa nempel. Nah, untuk melakukan digitasi kita cukup klik satu kali, itu terutama digitasi jalan atau digitasi garis atau digitasi poligon. Kalau titik tadi kan sesuai dengan titiknya, kita klik sekali ya sudah selesai. Nah, kalau polyline atau poligon ini ketika kita klik sekali berarti kita akan menandakan titik awal yang digunakan sebagai acuan. Nah, kemudian titik yang kedua dan seterusnya adalah titik sesuai kebutuhan kita melakukan digitasi. Nah, kalau garis ini berarti titik yang sesuai dengan ruas jalannya. Oke, klik sekali, kemudian kita ikuti jalannya. Pada masing-masing bagian yang Anda rasa Anda ingin membuat ruas jalannya, silakan klik satu kali. Nah, kemudian ada juga tips ketika Anda menemui persimpangan jalan, baik itu berbentuk pertigaan maupun perempatan, perlimaan dan selanjutnya. Itu kalian pastikan titiknya berada pada persimpangan jalan tersebut. Nih ya, saya kasih contoh. Di sini ada pertigaan. Agar nanti ketika Anda melanjutkan digitasi ke sini, itu sudah ada bekal vertexnya. Ingat ya tadi edge dan vertex. Itu akan mempermudah kita. Nah, kemudian juga ada tips ketika melakukan digitasi ini, selesaikanlah satu ruas jalan. Misalkan di sini Anda mengetahui ada satu ruas jalan, selesaikan hingga sampai ke ujung jalannya. Nah, ini daerah saya, jadi saya tahu nih bentuk jalannya.
panjang ya. Sini saya akan digit terus. Dan sebetulnya tips digit yang menyesuaikan ruas jalan itu juga apabila Anda mengetahui nama-nama jalannya, digitlah sesuai nama-nama jalannya. Itu akan lebih mempermudah. Nah, karena saya di sini taunya nama jalannya beberapa, jadi saya akan digit terus satu ruas jalan ini. Ini saya digitasi cepat ya. Nanti Anda bisa digitasi itu dengan lebih detail dan teliti. Jangan lupa ketika sudah selesai, kita double klik. Kita cari dulu di mana ujung selesainya. Nah, di sini akan saya tempelkan dengan edge kelurahan Mateseh, atau nanti kalau ketemu vertex ya ditempelkan ke vertex. Kemudian kalau sudah, kalian double klik ya, klik 2 kali. Nah, ini adalah ruas jalan yang sudah selesai saya lakukan digitasi. Selanjutnya, tadi kalau masih ada jalan kolektor sekunder, silahkan dilanjutkan. Kalau tidak ada, langsung ke jalan lokal. Nah, di sini saya kurang tahu ya ini maksudnya kolektor sekunder atau lokal, tapi saya anggap aja ini adalah jalan kolektor sekunder ya, karena sini dilalui oleh Trans Semarang. Nah, selanjutnya saya akan digitasi. Tadi tipsnya masih ingat, ketika bertemu dengan pertigaan, nah Anda melakukan klik 1 kali, itu akan membentuk vertex. Nah, dari vertex inilah yang akan saya teruskan, saya jadikan acuan. Kita akan coba digit jalan selanjutnya. Seperti biasa, klik 1 kali apabila kalian akan mendigit. Nah, semakin bagus resolusi citranya akan semakin mempermudah kita melakukan digitasi. Ini tidak saya skip-skip ya, biar kalian juga bisa mengikutinya enak. Nah, kalau misalkan ada yang salah, miring ini, kita bisa Ctrl Z atau undo. Ini jalannya sampai ke Bukit Kencana nih. Nah, ini ketemu pertigaan, saya klik. Kalau salah, Ctrl Z. Nah, sebetulnya ini ada 2 ruas jalan ya, tapi tak gabung aja lah biar cepat. Kemudian kalau sudah nih, misalkan sudah sampai ujung ruas jalannya, kalian bisa double klik. Kemudian selanjutnya jalan ini ya, yang dilalui oleh Trans Semarang, akan coba saya digitasi. Nah, kebetulan di sini ada bundaran yang nggak kelihatan nih. Saya jalannya berwarna putih karena ini adalah jalan beton. Dan di sini juga ada 2 jalan ya, 2 arah ya. Tapi saya digitnya 1 aja. Nanti kalian kalau digit harus lebih detail ya. Kalau 2 arah ya digitnya 2. Ini ada beberapa banyak ruas jalan yang saya lewati. Ini juga jangan ditiru. Digitlah sedetail mungkin, itu akan membantu Anda ketika melakukan processing. Nah, mungkin ini sebagai contoh, saya sudah punya 3 ruas jalan kolektor sekunder. Nah, nanti kalian telusuri lagi mana yang masih merupakan satu kelas jalan, selesaikan semua, baru pindah ke yang jalan klasifikasi di bawahnya, atau misalkan jalan lokal. Di sini coba saya akan memberi 1 ruas jalan lokal ya di dalam perumahan Dinarmas.
jalan lokal di Dinarmas. Kalau misalkan salah digitasi, Anda bisa klik kanan, delete sketch. Ini cukup ya beberapa contoh. Kemudian kalau sudah, misalkan sudah semua, editor, stop editing, save. Nah, ini adalah ruas jalan yang sudah kita lakukan digitasi. Kalau sudah, kemudian digitasi yang selanjutnya adalah digitasi data berbentuk poligon. Nah, saya akan coba membuatkan tutorial digitasi poligon poligon bangunan ya, atau nanti disebut juga dengan peta figure ground. Nah, kalau dari SHP Semarang itu sebetulnya sudah ada peta bangunannya. Ini ya, di Kecamatan Tembalang itu sudah ada. Tetapi memang belum sepenuhnya terupdate. Nah, kita bisa lihat di sini masih banyak sekali yang belum terupdate bangunannya. Dan terkadang juga petanya sedikit bergeser. Dan nanti pun kalian harus di cross check kembali ya peta figure ground ini. Di samping kalian update juga kalian harus cross check apakah datanya sesuai atau bergeser atau bentuknya sudah betul belum, kalian sesuaikan. Nah, kita akan coba membuat beberapa bangunan. Mungkin saya akan ambil bangunan yang mudah-mudah di sini. Ada ruko-ruko, kemudian ada beberapa perumahan ya. Coba yang akan saya digit. Seperti biasa, ini kita hapus. Kita harus membuat shape file baru. Nah, kali ini kita akan membuat dengan bentuk data poligon. Nanti pun ketika Anda digitasi, usahakan Anda digitnya itu per jenis bangunan untuk mempermudah. Misalkan ada ruko, ada masjid, ada sekolahan, kemudian ada pedagang jasa. Nah, kalian digit per bangunan dulu yang kalian ketahui. Terus kemudian misalkan ada perumahan. Nah, itu nanti untuk mempermudah kalian menambahkan atributnya. Di sini coba saya contohkan ruko dan rumah ya. Saya bangunkan di sini sedikit coba. Seperti biasa, kita harus aktifasi editor start editing, pilih feature atau shape file bangunannya. Kemudian create feature, kita aktifkan bangunan. Nah, di sini pilih ada beberapa pilihan. Kalau kalian misalkan melakukan digitasi, oh ya, di sini saya akan sekaligus memberikan tips ketika Anda ingin melakukan digitasi poligon. Tipsnya adalah ketika Anda menemui sebuah bangunan berbentuk kotak, Anda bisa menggunakan rectangle seperti ini ya. Ini contoh rectangle. Cara digitasinya, kalian klik satu kali di area yang kalian ingin digit seperti ini. Kemudian kalian klik sudut bangunan yang lain. Kemudian kalian geser, dia akan membentuk kotak. Atau kalau sudah ada acuannya, kalian bisa menggunakan ujung-ujungnya. Nah, usahakan ini terus menempel.
Nah, karena biasanya kalau saya menggunakan ini ataupun misalkan menggunakan yang poligon, ini bisa juga kotak tapi biasanya tidak kotak sempurna. Nah, karena ini bangunannya kotak-kotaknya cukup panjang, saya akan coba memberikan tips ya. Jadi kalau ada kalian ketemu bangunan yang bentuknya sama, contohnya ruko, kemudian dia panjang berjajar, kalian akan saya berikan tips membuat satu buah file poligon yang panjang berbentuk rectangle, kemudian akan kita potong. Nah, saya akan hapus dulu ya. Kemudian kita akan digit lagi. Di create feature kita pilih yang bangunan, pilih rectangle. Kemudian kita buat rectangle. Ini ya. Saya pilih titik acuannya, sudut sebelah mana, kemudian pilih acuan kedua, kemudian kita panjangkan. Nah, di sini saya akan membagi menjadi beberapa ruko. Oke, caranya kita bisa transparansi dulu ya supaya kelihatan peta citranya. Pilih properties, kemudian pilih display. Nah, di sini transparan. Kita berikan nilai transparansi misalkan 40%. Nah, supaya terlihat. Setelah itu kita buka atribut table-nya. Nah, di atribut table ini akan berisi hasil digitasi kita. Misalkan tadi berbentuk satu poligon, kemudian akan keluar di sini satu poligon. Kemudian misalkan kita digit lagi, poligon yang kedua akan keluar poligon kedua dan seterusnya. Nah, di sini adalah tips. Kita akan menggunakan cut polygon tool untuk memotong file poligon ini. Caranya adalah kita seleksi dulu file poligonnya, atau bisa menggunakan table option, select all. Nah, akan lebih mudah apabila nanti misalkan memotong banyak file ya, kalian pilih ini aja, table option, kemudian pilih yang select all. Selalu seperti itu ya ketika akan memotong. Kemudian di sini di bagian editor pilih yang cut polygon tool. Kalian klik satu kali. Prinsipnya untuk cut polygon ini sama dengan kalian melakukan digitasi. Jadi dari titik awal dan titik akhir. Jadi untuk cut polygon kalian menentukan titik awal untuk memotong dan titik akhir untuk memotong. Misalkan ini bentuk rukunya ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Saya akan potong di sini ya. Klik satu kali, kemudian di titik akhir kalian double klik. Nah, secara otomatis akan terpotong. Setelah itu cari lagi garisnya akan dipotong. Jangan lupa sini select all. Nah, nanti saya akan kasih tahu kalau tidak terselect all apa yang terjadi. Oke. Selanjutnya. Nah, ini saya akan kasih tahu yang tidak terselect all. Misalkan ini sudah jalan, kalian potong sampai akhir. Ada beberapa ternyata yang belum terpotong. Nih ya. Ternyata ini adalah 2 buah ruko. Kemudian kalian ingin memotong di sini. Yang terjadi adalah gagal ya, jadi tidak bisa dipotong. Nah, oleh karena itu tadi saya sebutkan di awal, kalian harus select all semua ya. Jadi ketika setelah selesai memotong, jangan lupa select all. Jadi filenya itu terseleksi semua. Dan select all lagi. Entah dia memang sudah terseleksi atau belum, pokoknya select all aja terus. Nah, kalau sudah, baru editor, stop editing, dan kalian save. Ini adalah data polygon ruko tadi ya. Kemudian selanjutnya, tadi tipsnya kalian selesaikan dulu berdasarkan kelompok bangunannya, sesuaikan dulu. Kalau sudah, nanti baru ditambahkan atributnya. Nah, kemudian saya ambil 2 contoh, ruko dan rumah. Nah, untuk rumah ini kan kadang ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya persegi panjang, ada yang bentuknya mungkin jajar genjang dan sebagainya. Nah, kalau
rumah itu bentuknya kotak, kalian bisa menggunakan rectangle. Tapi kalau ada rumah yang bentuknya tidak kotak, ini contohnya rumah bentuk kotak ya. Sorry. Kita gunakan bangunan rectangle. Contohnya rumah bentuk kotak. Nah, kalau misalkan ada rumah yang bentuknya tidak kotak sempurna, bisa menggunakan yang poligon. Dan ini juga sebetulnya cukup tricky ya. Jadi kalau citranya jelek, memang kadang hasilnya kurang sempurna. Oke, di sini saya berikan beberapa contoh, kalian bisa lakukan digitasi. Nah, di sini juga kalau bentuk bangunannya seragam, bisa menggunakan tips tadi ya. Bikin yang panjang dulu terus dipotong-potong. Tapi kalau bentuknya nggak seragam ya mau nggak mau digitasi satu persatu. Kalau sudah semua terdigitasi, editor, stop editing, save. Kemudian di part selanjutnya saya akan berikan tutorial atributisasi atau menambahkan atribut dari data yang sudah kita digit di sini ya, data vektornya atau feature-nya.